Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang hukum dagang. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ikhwati dengan nomor BP 21 10 11 20 32. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fahmi Alfito, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alfito dengan nomor BP 211011-2012 akan menyampaikan materi tentang hukum dagang. Pertama, pengertian hukum dagang. Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Bisa juga hukum dagang disebut dengan perdagangan atau perniagaan. Pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Pengertian hukum dagang menurut para ahli. 1. Ahmad Ihsan mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. 2. Purwo Sudjipto mengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. 3. CST Kansil menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Ruang lingkup hukum dagang. 1. Kontrak bisnis. 2. Jual beli. 3. Bentuk-bentuk perusahaan. 4. Perusahaan go public dan pasar modal. 5. Penanaman modal asing. 6. Kepailitan dan likuidasi. 7. Merger dan akuisisi. 8. Perkreditan dan pembiayaan. 9. Jaminan hutang. 10. Surat berharga. 11. Perburuan. 12. Hak atas kekayaan intelektual. 13. Anti monopoli. 14. Perlindungan konsumen. 15. Keagenan dan distribusi. 16. Asuransi. 17. Perpajakan. 18. Penyelesaian sengketa bisnis. 19. Bisnis internasional. 20. Hukum pengangkutan darat, laut, udara, dan multimoda. Sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Prancis. Sedangkan hukum dagang Prancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis peninggalan Romawi tersebut terdiri dari 4 buku. 1. Institusional atau lembaga. Buku 1 ini memuat tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa Kekaisaran Romawi, termasuk di dalamnya Consules Mercatorum atau pengadilan untuk kaum pedagang. 2. Pandecta. Buku 2 ini memuat asas-asas dan adagium hukum seperti asas fakta sunt servanda, berjanji harus ditepati, asas partai otonom, kebebasan berkontrak, unus testis nullus, 1. Saksi bukanlah saksi, dan lain-lain. 3. Kodeks memuat uraian-uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang. 4. Novelete berisi karangan atau cerita. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu sumber hukum dagang. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan di mana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan undang-undangan yang lain. Kemudian, 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata sesuai pasal 1 KUHD. KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata, khususnya buku 3. 3. Peraturan perundang-undangan selain KUHD. Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum dagang.
4. Hukum kebiasaan. 5. Perjanjian yang dibuat para pihak. 6. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini terbagi dalam 2, yaitu traktat dan konvensi. Kemudian prinsip hukum dagang. Yang pertama, perkataan barang. Dalam pasal 3 KUHD lama, berarti barang bergerak, padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan objek perniagaan. 2. Perbuatan menjual. Dalam pasal 3 KUHD tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan pasal 4 KUHD yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi, ada pertentangan antara pasal 3 dan pasal 4 KUHD lama. Selanjutnya, 3. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang. Yang pertama, menurut HR, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Ini artinya, bila tergugat adalah pedagang dan penggugat bukan pedagang, maka di sini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya, hukum dagang juga diberlakukan bagi non-pedagang. Pendapat HR ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang. Pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat. Kemudian pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku karena perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Pendapat ini bertitik tolak pada objek sengketa. Selanjutnya, kedudukan hukum dagang di Indonesia. Dengan semakin pesatnya perkembangan hukum dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis, hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam. Dagang bukanlah satu pengertian hukum, melainkan pengertian yang berasal dari perekonomian. Demikian materi dari kami. Kepada teman-teman semua dipersilahkan untuk bertanya.